Saraf motorik okular lainnya umumnya tidak terlibat dalam herniasi transtetorial awal. Nervus trochlearis muncul dari permukaan dorsal midbrain tepat di caudal colliculi inferior. Bundel serat tipis ini membungkus permukaan lateral midbrain dan mengikuti saraf ketiga melalui ligamen petroclinoid ke dalam sinus cavernosus. Karena tepi bebas tentorium berada di atas tepi posterior colliculi inferior, trauma yang menggeser batang otak kembali ke tepi tentorium yang keras dapat melukai saraf trochlearis serta pons dorsolateral yang mendasarinya. 31,32 kelumpuhan saraf trochlearis merupakan komplikasi umum dari cedera kepala tertutup yang relatif ringan, 33 sedangkan trauma kepala yang cukup parah yang merusak pons dorsolateral dikaitkan dengan koma. Kotak 1.1 Pandangan dari patofisiologi herniasi otak. Pada abad ke-19, banyak ahli saraf berpikir bahwa lesi supratentorial menyebabkan sopor atau koma dengan merusak fungsi kortikal mantel, meskipun mekanismenya tidak dipahami. Cushing mengusulkan bahwa peningkatan tekanan intrakranial, TIC, menyebabkan gangguan aliran darah. Terutama ke medula, 36 dia mampu menunjukkan bahwa perubahan gelombang tekanan dari kompartemen supratentorial ke batang otak yang lebih rendah dapat terjadi pada hewan percobaan. Demikian pula, pada anak kecil, gelombang tekanan supratentorial dapat menekan medula, menyebabkan peningkatan tekanan darah dan penurunan denyut jantung, refleks Cushing. Tanggapan seperti itu jarang terjadi pada orang dewasa, yang hampir selalu menunjukkan gejala kegagalan batang otak yang lebih rostral sebelum mengembangkan gejala disfungsi batang otak bagian bawah. Peran herniasi lobus temporal melalui tentorial notch diapresiasi oleh Macewen pada tahun 1880-an. Yang membekukan dan kemudian memotong bagian kepala pasien yang meninggal karena abses lobus temporal. 37 deskripsinya yang cermat menunjukkan bahwa permukaan medial yang bergeser dari temporal uncus menekan saraf okulomotor, menyebabkan pupil melebar. Pada 1920-an, Meyer menunjukkan pentingnya herniasi lobus temporal ke dalam celah tentorial pada pasien dengan tumor otak 38. Kernohan dan Waltman mendemonstrasikan kompresi lateral batang otak yang dihasilkan oleh proses ini. 39 mereka mencatat bahwa pergeseran lateral midbrain menekan batang otak di sisi berlawanan tumor terhadap tepi tentorial yang berlawanan, mengakibatkan hemiparesis ipsilateral. Pada dekade berikutnya, gambaran utama dari sindrom herniasi lobus temporal diklarifikasi. Dan peran tentorial pressure con secara luas dihargai sebagai penyebab gejala pada pasien dengan koma. Pada 1980-an, peran lateral displacement di ensefalon dan batang otak atas versus perpindahan ke bawah dari struktur yang sama dalam menyebabkan koma telah mendapat perhatian yang cukup besar, 40,41 studi yang cermat tentang perpindahan struktur garis tengah. Seperti kelenjar pineal, pada pasien dengan koma karena lesi massa otak depan menunjukkan bahwa gejalanya disebabkan oleh distorsi struktur pada sambungan mesodiensefalik. Dengan kecepatan perpindahan menjadi lebih penting daripada nilai absolut atau arah gerakan. Saraf abducens muncul dari permukaan ventral pons dan berjalan di sepanjang permukaan ventral midbrain untuk memasuki sinus cavernosus. Kelumpuhan abducens sering merupakan tanda non-spesifik dari peningkatan 15 atau penurunan 34 tik, misalnya, setelah lumbal pungsi atau kebocoran CSS. Namun, nervus abducens jarang rusak oleh lesi massa supratentorial atau infratentorial kecuali jika menyerang sinus cavernosa atau menggeser seluruh batang otak ke bawah. Foramen magnum, terletak di ujung bawah fossa posterior, merupakan satu-satunya tempat jaringan otak dapat keluar dari tengkorak.
Oleh karena itu, sama seperti pembesaran progresif dari lesi massa supratentorial mengakibatkan herniasi melalui tentorial opening. Perpindahan terus ke bawah baik dari perluasan lesi massa supratentorial atau infratentorial akhirnya menyebabkan herniasi cerebellum dan batang otak melalui foramen magnum 35 di sini medula. Tonsil cerebellar dan arteri vertebralis disandingkan. Biasanya, sebagian kecil tonsil cerebellar menonjol ke dalam apertura, dan bahkan mungkin berlekuk oleh bibir posterior foramen magnum. Namun, ketika tonsil cerebellar mendesak foramen magnum selama herniasi tonsil, kompresi jaringan dapat mengganggu suplai darahnya, menyebabkan infark jaringan dan pembengkakan lebih lanjut.